Dan kini, dengan pengasuhan yang berada penuh di tangan Baim Wong, maka Paula hanya diberi hak untuk bertemu tanpa akses lebih lanjut dalam pengasuhan. Tok, tok, tok. Drama perebutan hak asuh anak antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven akhirnya usai sudah dengan diketok palu kedua kalinya. Setelah pihak Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta resmi memberikan hak asuh penuh kakak beradik Keanu dan Kenzo kepada Baim Wong pasca banding yang dilakukan aktor berusia 44 tahun tersebut. Bahkan, Paula dianggap tak layak mendapat hak asuh. Banding memang dilakukan kubu Baim setelah Paula bersafari ke sejumlah lembaga negara independen, salah satunya Komnas Perempuan untuk mengadukan nasibnya. Padahal pada putusan tingkat pertama pada tanggal 16 April 2025 lalu, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil langkah win-win solution dengan membagi rata hak pengasuhan 2 minggu kepada Baim Wong dan 2 minggu kepada Paula. Dan kini, dengan pengasuhan yang berada penuh di tangan Baim Wong, maka Paula hanya diberi hak untuk bertemu tanpa akses lebih lanjut dalam pengasuhan. Lantas bagaimana reaksi Paula yang ditemui tadi malam usai hadir di sebuah acara fashion show? Karena yang banding 2 ya, baik Paula maupun Baim itu mengajukan banding dan telah diputus pada hari Selasa kemarin tanggal 17 Juni 2025 kemarin. Kalau hakul manfaat terhadap anak itu kedua-duanya masih berhak ya. Hanya keberadaan pengasuhannya itu di ayah. Pengasuhannya itu di ayah. Ini betul-betul membatalkan yang selama ini ada putusan di tingkat pertama di mana hak asuh itu dibagi menjadi 2 minggu ada kepada pemohon Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI dan menyatakan yang berhak terhadap 2 anak tersebut adalah Baim Wong. Bukan akses penuh, diberikan akses, artinya dia kalau mau bertemu boleh, tapi bukan terus dibawa ke sana kemari. Bawa menginap pun kalau nggak ada izin Baim nggak bisa. Sebetulnya kemarin itu adalah yang terbaik, karena kan sempat dipikirkan anak-anak itu ada 2 minggu di sini 2 minggu, tapi kan justru entah siapa yang mengajari dia, sehingga dia melakukan perlawanan secara frontal dengan hampir semua dilaporkan di mana-mana, mungkin juga ke PBB nanti. Itu sangat tidak baik ya untuk anak-anak. Sehingga saya mengambil sikap banding dan saya nyatakan dengan alasan-alasan saya, dengan bukti-bukti saya, memang dia tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak. Memang dia tidak layak. Doain ya Mbak, doain ya. Maaf saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus ada pesan lagi. Berbekal putusan banding terkait hak asuh yang berada penuh di tangannya, pihak Baim langsung memberikan peringatan keras kepada Paula agar jangan sampai mengganggu aktivitas Keanu dan Kenzo jika langsung menemui anak-anak di sekolah. Apalagi sampai membawa mereka tanpa izin Baim Wong. Jika hal itu dilakukan, maka akan ada konsekuensi hukum yang menanti Paula. Tim Silet pun berusaha menemui Baim Wong untuk meminta konfirmasi. Akses itu untuk bertemu, tapi kalau dia mengganggu anak sekolah ya pasti kami larang. Ya kan, terus anak sekolah didatengin, dibawa ke sana kemari, itu ganggu anak sekolah. Urusannya nanti panjang, bisa saya laporkan polisi nanti. Urusannya nanti panjang, bisa saya laporkan polisi nanti. Semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif aja.
ada kebingungan tersendiri bagi anak-anak. Itu makanya salah satu penyebabnya Paula itu tidak mengajukan kasasi itu. Gitu. Untuk kepentingan dari anak-anaknya supaya dia tidak bingung sebenarnya. Anak-anak dengan ibunya itu nyaman gitu. Saya akan kasih hak asuh anak ke dia juga. Kita berdua akan gedein anak. Gak perlu kenapa, kasih anak-anak. Selain bicara tadi malam, sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya, Paula juga langsung merespon keputusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta itu dengan menuliskan isi hatinya. Iya, Paula mengaku menerima keputusan itu dan tidak akan mengajukan kasasi. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Agama telah menyampaikan putusan banding. Saya berbesar hati untuk menerimanya dengan lapang dada. Saya memilih untuk tidak mengajukan kasasi. Lantas seperti apa support para sahabat artis untuk Baim dan juga Paula? Seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya, pada saat itu. Tetapi yang harus diingat gitu kan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Insya Allah mudah-mudahan saling support ya sampai selamanya ya, pokoknya ya, amin. Baik lah, ya baik, semua kan teman-teman baik gitu, semuanya baik kok gitu loh. Doanya buat Baim dan juga apapun yang lo lakuin, karya lo, rumah tangga lo, keluarga lo, semoga semuanya selalu diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya aku doain yang terbaik aja buat Baim, semoga apapun itu yang terbaik. Iya selalu, karena emang teman lama juga. Support aja, this is a tough time for them, for me, for whoever who is going through the same thing. Ya udah kita saling support aja udah. Support aku, semoga Allah mudahkan yang terbaik untuk semua pihak. Segera selesai, mudah-mudahan Allah mudahkan. Masya Allah banget ya, supportnya beliau tuh bagus banget, benar-benar baik banget. Jadinya kita juga support Kak Paula gitu. Jauh sebelum drama hak asuh anak terjadi, publik justru sudah dikejutkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan April lalu yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Pasalnya, dalil perselingkuhan yang menjadi dasar Baim menggugat cerai sang istri ternyata terbukti di persidangan. Karenanya, ibu dua anak itu pun dinyatakan sebagai istri yang tidak patuh kepada suami atau nusyus oleh majelis hakim. Lalu benarkah kalahnya Paula di putusan banding karena dulu sempat disebut sebagai istri yang tidak patuh pada suami atau nusyus? Seperti apa penjelasan kuasa hukum Paula? Terbukti termohonnya berlaku nusyus. Ya salah satunya itu terbukti karena dia adanya pihak ketiga itu. Gitu ya, itu kan perlakuan seharusnya ya istri durhaka atau nusyuz seperti itu. Ya istri durhaka atau nusyuz seperti itu. Baim alhamdulillah syukur terbukti bahwa betul terjadi perselingkuhan. Betul terjadi istrinya durhaka sama dia. Nusyuz itu adalah istri yang durhaka kepada suami, istri yang tidak taat kepada suami, itu nusyuz. Dan kemudian yang dikatakan oleh pihak Baim sendiri gitu ya, terkait dengan ada nusyuz gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusyuz. Soal nusyuz itu tidak terbukti gitu ya. Dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusyuz. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak terbukti. Saya pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada
yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi?